akhirnya UPI nih, tapi di UPI cari jurusan yang menurutku paling keren. Oke. Apa saat itu jurusannya? Aku berpikir yang pada saat itu ya, aku pikir paling keren adalah bahasa Inggris karena aku nggak pernah les, nggak pernah apa kan. Kalau aku bisa bahasa Inggris, mungkin aku bisa dapat pekerjaan yang bagus gitu. Tapi ya senang menjalaninya karena setiap mau menyerah melihat anak-anak yang kami berikan program gratis ini, mereka sangat terbantu gitu loh. Jadi nggak boleh menyerah, gitu. Nah ini pertama kali nih gitu kan, untuk membantu guru-guru dan anak-anak di SD misalnya. Ya nggak apa-apa. Dan di roll out akhirnya dipakai di 500 lebih SD, gitu kan. Dan membantu gurunya, guru yang bukan guru bahasa Inggris, akhirnya bisa ngajar bahasa Inggris kan, karena hanya memfasilitasi. Dia juga belajar ya. Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi di Lihat Lebih Dekat. Hari ini aku sedang bersama co-founder dari Solve Education, namanya Thalita. Halo Thalita. Halo Bu Afi. Thalita boleh memperkenalkan diri dulu sama teman baik semuanya? Teman baik ya namanya. Halo teman baik semua, nama saya Thalita Amalia, boleh dipanggil Thalita aja. Betul, saya adalah co-founder dari Solve Education Indonesia. Dan apa ya, bidang yang kami geluti adalah pendidikan. Jadi kami memberikan program-program pendidikan gratis untuk anak-anak dan anak muda di Indonesia gitu. Oke, kata kuncinya adalah pendidikan. Sekarang aku mau ngobrol-ngobrol lebih dalam sama Thalita. Thalita, kenapa sih kamu begitu concernnya tentang pendidikan? Apa yang membuat kamu oke aku mau milih di jalur pendidikan aja deh gitu? Selain dulu lulusnya dari UPI, mandat gitu. Mandat ya. Ceritanya panjang Bu Afi ya. Jadi diceritain aja, boleh. Jadi dulu waktu mau lulus SMP itu aku hampir putus sekolah kan. Putus sekolah karena ekonomi, dan ini adalah sesuatu yang dialami oleh banyak anak kan. Bukan cuman aku aja, itu udah zaman baheula gitu ya. Dan sekarang kan masih banyak yang seperti itu. Ada yang mau lulus SD nggak bisa nerusin SMP. Kalau ceritaku itu SMP nggak bisa nerusin SMA. Jadi di saat itu ibuku juga meninggal. Pas SMP adikku masih kecil-kecil, ada 2 orang adik. Dan ayahku juga setelah lama nggak punya kerjaan, baru diterima kerja itu jadi satpam di pabrik gitu ya. Ini di sebuah desa di Jawa Barat. Jadi akhirnya pada saat dikasih tahu nih sama ayah nggak bisa nerusin SMA, ya otomatis sedih dan frustrasi gitu ya. Kok kenapa sih hidup kok kayak gini gitu kan? Merasa tidak adil. Tapi entah apa yang merasukiku pada saat itu, aku nggak mau menyerah gitu. Akhirnya aku minta tolong sana sini lah, tetangga, kerabat, saudara semuanya. Siapa nih yang bisa membantuku untuk bisa melanjutkan sekolah SMA. Dan dulu itu kan belum gratis ya, nggak kayak sekarang, masih harus bayar SPP dan lain sebagainya. Akhirnya ada satu keluarga yang mau membantuku melanjutkan sekolah ke SMA. Dan keluarga ini masih sangat dekat denganku, dan kepala keluarganya ini nih bilang ke aku kalau aku bilangnya gini ke beliau, nanti saya kalau udah kerja saya balikin uangnya gitu loh. Kamu bilang gitu? Iyalah, karena nggak enak ya, minta tolong masa nggak tahu cuma gitu ya. Ya kan, nanti saya janji saya balikin uangnya gitu kan. Saking kamu pengen sekolah banget. Pengen banget sekolah karena mungkin udah udah terekspos juga dengan bacaan gitu loh. Zaman kecil ada 5 sekawan segala macam. Ya. Melihat dunia ini lebih luas daripada desaku gitu. Jadi aku pikir aku harus sekolah gitu ya. Itu yang aku tahu pada saat itu. Jadi pada saat diberikan kesempatan itu, aku bilang lah ke keluarga tersebut,
pokoknya kalau lulus SMA punya uang nanti aku balikin uangnya. Terus beliau bilang, nggak usah, jangan dipikirkan. Kalau kamu punya uang, nanti bawa adik-adikmu untuk juga bisa bersekolah atau membantu mereka mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Kalau kamu punya lebih banyak uang lagi, bantu anak-anak lain untuk mengenyam pendidikan gitu loh. Pada saat itu ya aku digituin kayak oh ya udah gitu loh. Namanya juga masih kecil masih belasan tahun. Tapi itu mengena tuh setelah dewasa. Gitu ya, long story short lah, dewasa mengena. Tapi pada saat itu belum. Yang aku pikirkan pada saat itu, oke, saya ini dibayarin orang tua asuh lah kasarannya ya. Jadi nggak boleh malu-maluin nih sekolah gitu. Sekolah cari yang paling dekat, sekolah negeri di kampung yang paling dekat. Kemudian beres sekolah, sama nggak ada uang kan buat kuliah. Jadi diploma gimana ya ini? Masalahnya sama gitu kan. Tapi dari sekolah SMA pun aku udah mulai kerja paruh waktu gitu ya, karena nggak mungkin lah aku juga membebani beliau itu jajan segala semua gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Aku juga punya kewajiban untuk bantu keluarga kan. Ibu udah nggak ada, jadi harus jadi caregiver gitu lah kasarnya ya. Setelah lulus kuliah, akhirnya menguatkan tekad pergi ke Bandung gitu kan. Ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi ngerasa keren banget gitu loh Bandung. Karena dulu itu zamannya masih radio kan. Radio dari Bandung atau Jakarta kadang-kadang nyampe tuh ke rumah kadang-kadang si frekuensinya nih ya kadang-kadang nyampe. Jadi dengerlah Ardan gitu kan. Kalau di Jakarta denger Prambors gitu. Ih keren banget gitu loh. Kayak wow gitu kan. Bandung tuh wow banget. Dan di desa itu kan nggak ada kampus ya, nggak ada universitas. Jadi aku pikir, oh haruslah ke Bandung. Punya uang cuma 50.000 gitu kan. Itu tahun 2006. Cuman punya 50.000 gimana ya? Cukup sih buat ongkos naik bis MGI ya. Cukup banget. Tapi kan setelahnya ngapain gitu kan? Aku inget tuh orang tuaku punya kawan lama. Jadi yang SMP-nya pernah di desa, terus ngajar di Bandung, jadi guru SMK gitu. Aku inget banget itu kan. Apakah aku kesana aja? Plotting. Mulai mencari jalan gitu kan. Karena kepepet itu. Ya udah aku putuskan aja, pokoknya mau ada restu nggak ada restu dari orang tua, aku harus mengubah nasib. Akhirnya ke Bandung, sampailah di Leuwi Panjang. Ya kan? Itu aja aku udah wow loh. Wah gitu loh. Kebayang saking kamsenya. Wah gitu kan. Wah banget gitu. Terus ya long story short lah ya. Akhirnya aku datangi ibu yang jadi ibu angkatku nih. Iya temennya orang tuaku ini yang asalnya juga sama dari desa yang sama. Ya nangis lah beliau kayak ini, aduh ya budak kluting gitu-gitu gitu ya. Wah sih perempuan gitu kan segala macam. Tapi aku cuman enggak bu, bisa, ayo bisa lah gitu. Kerja dulu gitu kan, kerja dulu 1 tahun. Akhirnya aku kerja 1 tahun. Kerja serabutan banyak sampai akhirnya dapet gig jadi penyiar radio di salah satu stasiun radio di Bandung, stasiun radio kecil. Pernah siaran dulu? Pernah siaran gitu. Tapi kan honornya kecil ya. I know. Keren aja gitu kan. Jadi yang lain juga dijajaki. Sampai akhirnya pada saat tahun berikutnya ya berusahalah untuk belajar ya buat SPMB gitu kan. Apa ya namanya sekarang? Ketahuan ya, angkatannya tuh ketahuan. SPMB soalnya. Lupa lah namanya apa sekarang. Tapi tes untuk masuk perguruan negeri. Akhirnya aku cari lah, mana nih perguruan tinggi yang
masuk budget gitu loh, ya. Jadi aku cari itu bukan berdasarkan ini populer, ini keren, mana yang paling murah. Jadi akhirnya aku pilih UPI, maaf ya UPI. Aku cari yang paling murah. Akhirnya UPI nih, tapi di UPI cari jurusan yang menurutku paling keren. Apa saat itu jurusannya? Aku berpikir yang pada saat itu ya, aku pikir paling keren adalah bahasa Inggris karena aku nggak pernah les, nggak pernah apa kan. Kalau aku bisa bahasa Inggris, mungkin aku bisa dapat pekerjaan yang bagus gitu kan. Jadi aku berpikir bekerja di luar negeri nggak sih? Betul. Jadi aku pragmatis dari kecil, walaupun aku nggak tahu pragmatis itu apa dari kecil. Ternyata gue pragmatis dari kecil. Iya, padahal dulu mah nggak tahu ya, tapi sekarang pragmatis banget ya saya dari kecil gitu kan. Jadi cari jurusan yang murah, tapi juga sangat fleksibel gitu kan untuk masalah pekerjaan ya, bisa daftar kerja sana sini, jadi nggak cuma satu jalur aja. Ya udah akhirnya masuk ke situ, long story short, dapat beasiswa mulai dari situ, beasiswa sampai lulus, dapat beasiswa alhamdulillah. Kemudian dapat kesempatan beasiswa juga ke luar negeri gitu kan, ke Amerika, ke Inggris gitu. Banyak ya, itu apa ya, jurusan apa yang kamu pelajari? Kamu suka banget sekolah berarti ya? Enggak sih. Terus terang nih ya, sejujurnya aku baru sangat menikmati belajar itu justru setelah selesai belajar di kampus. Ya, jadi aku menyesalnya tuh itu. Kenapa? Ya dulu mana ngerti anak kecil gitu loh. Konsep pendidikan sepanjang hayat ya kan, atau pendidikan akan mengubah apa gitu, enggak. Taunya tuh dulu harus sekolah karena kalau dapat diploma, dapat ijazah bisa ngapain ya kan? Bisa kerja gitu. Jadi enggak yang saya harus sekolah, nanti nilai saya harus bagus supaya saya mengerti konsepnya. Enggak gitu loh. Enggak ada kayak gitu. Jadi aku harus jujur kan supaya karena sekarang kan kami juga ngajar ya ke anak-anak. Aku juga harus jujur gitu loh. Ini journey-ku gitu loh. Aku juga nggak ngerti gitu loh. Konsep pendidikan sepanjang hayat zaman dulu, nilaiku juga kadang bagus, kadang enggak gitu kan. Enggak yang straight A yang seperti ambisius, harus nilainya bagus. Wah. Ya pengen sih, tapi disiplin nggak ada. Gimana kan gitu lah. Jadi harus sadar diri dan harus juga mau sharing vulnerability kayak gini ke penerima manfaatnya Solve Education ya sekarang gitu. Ya jadi pada saat itu yang aku pikirin kalau keluar negeri keren. Gitu loh. Keluar negeri hanya keren. Itu? Iya dong. Keluar negeri keren, dan kalau aku punya itu di portfolio gitu ya, aku bisa kerja yang lebih bagus kan dengan penghasilan yang lebih tinggi juga. Jadi itu aja dulu. Gitu motivasinya ya. itu. Motivasinya itu bukan mau dapetin suami bule, bukan. Bukan kan. Tapi keren gitu loh. Keren banget gitu kan. Ini sampai sekarang pun ya banyak orang-orang yang akhirnya jadi influencer segala macam karena kuliah di luar kan. Karena emang keren kan. Kita harus akui itu. Jadi mulailah apply gitu beasiswa, dapat Fulbright ke Amerika, kemudian LPDP ke Inggris gitu ya. Nah setelah di Inggris mau pulang nih lumayan tuh udah mulai galau karena kan itu udah postgraduate lah ya. Kemana-mana juga. Udah mulai udah kemana-mana, itu udah aku udah ke banyak negara, program-program. Itu mulai, saya mau ngapain dalam hidup ini? Mulai berpikir. Seperti apa sih gitu tujuan hidup saya ini, apa tujuan hidup saya gitu. Karena kan sebelumnya kan survival mode ya. Yang penting hidup saya lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Diri sendiri dulu kan, supaya nggak dihina orang atau segala macam. Setelah itu kan udah ngerasain gitu loh, dapat project atau pekerjaan di luar, pulang atau enggak ya, jelas pulang ya kan, LPDP ya kan, ya dong, harus pulang, mengabdi kepada negara. Ya mau, itu benar-benar mau, walaupun tawaran tuh udah banyak, mau tawaran di bekerja di sana. Bekerja di sana lumayan, nggak banyak, sombong banget ya, bukan banyak, maksudnya ada gitu loh. Penawaran gitu kan, atau dari negara lain gitu juga ada.
tentu saja dengan jalur seleksi yang pada umumnya lah ya, bukan kayak wah kamu hebat sekali ini kerjaan, nggak gitu. Daftar juga gitu. Bukan privilege ya. Normal. Terus akhirnya karena lagi galau banget itu dikenalkan dengan seseorang yang juga sama-sama galau. Oke. Sama-sama galau, tapi kebangsaannya, kewarganegaraannya Singapura. Yang pernah bekerja di Indonesia, gitu. Kalau aku kan orang Indonesia bekerja atau mengenyam pendidikan di luar. Yang ini di Indonesia, gitu kan, pernah bekerja di Indonesia. Dikenalkanlah oleh seorang teman nih, teman kelas. Dikenalkan, terus pada saat ngobrol pertama kali nih sampai 4 jam. Wow. Saking gimana sih kalau ketemu yang vibe-nya sama ya. Sama banget. Tune in-nya cepet ya. Langsung gitu kan. 4 jam gitu ngalor ngidul gitu. Namanya Jenin. Ya ini apa namanya? Ya pendiri Solve Education ini gitu kan. Ngobrol ngalor ngidul, akhirnya kita kami bersama putuskan, ayo kita rintis di Indonesia yuk gitu, ide ini gitu kan. Oke, terus maksudnya apa nih merintis? Ya kita bangun bersama-sama, hiring, terus kantor, program segala macam. Maksudnya begitu, kayak bikin startup gitu kan, bikin perusahaan. Iya, ayo. Oke, gitu. Saya bukan orang bisnis loh, gitu kan. Saya bukan orang yang mengerti dunia ini gitu, nggak apa-apa, ayo kita belajar bersama-sama gitu. I think dia bilang pada saat itu, I think you have what it takes. Ya sudahlah, kita mulai bersama-sama di merintis Solve Education ini di Indonesia, karena kalau motivasi beliau pernah kerja di Jakarta lama, beliau tinggal di apartemen mewah, tapi kalau jalan kaki pulang itu ketemunya anak-anak mengemis. Kalau miskin gitu. kota ya. Iya. Jadi kan beda sama Singapura gitu kan, mungkin kok begini gitu kan, ada gap ya, terlalu jauh gapnya. Mungkin itu yang menyebabkan beliau juga jadi nggak nyaman jadinya kerjanya kan. Ini kok saya kerja cuma memperkaya orang kaya gitu kan. Mulai kan filosofis gitu ya, mempertanyakan. Itu motivasinya beliau. Kalau saya itu ngerasa yang merasakan kepahitan masa kecil kayak aku dulu kan, bukan aku aja dan masih terjadi gitu. Jadi dan ingat kata-kata orang tua asuhku dulu gitu ya. Kalau punya rezeki, kalau punya kemampuan ya harus give back gitu. Ya kan? Akhirnya dimulailah itu berdarah-darah 7 tahun yang lalu kan. Gitu ya. Sebagai terdengar dari nafasnya. Nyari uangnya gimana? Belum administrasinya, segala macam lah ya. Segalanya harus dijalani. Tapi ya senang menjalaninya karena setiap mau menyerah melihat anak-anak yang kami berikan program gratis ini, mereka sangat terbantu gitu loh. Jadi nggak boleh menyerah gitu. Jadi dari situ nggak nyangka juga bahwa masih bisa bertahan sampai sekarang. Karena kalau kita lihat dunia pendidikan sektor swasta gitu ya, mau itu yang pakai teknologi, nggak pakai teknologi, itu kan persaingannya ketat. Terus pada saat COVID itu mati gitu kan, banyak yang mati. Kemarin juga tahun lalu banyak yang bangkrut juga kan. Apalagi yang pakai teknologi ya. Layoff sana sini, PHK sana massal, pendanaan sulit. Nah itu alhamdulillahnya tidak terjadi ke kami karena dua ibu-ibu ini nih cukup sangat frugal ya, maksudnya ngirit gitu loh. Dalam hal expense bisnis ini benar-benar perhitungan, namanya juga untungnya, maksudnya mungkin itu kelebihan pemimpin perempuan kali ya. Keibuannya itu dipakai gitu. bener-bener
ngirit gitu, expense itu ya bener-bener inilah, kalau katanya kan kalau seorang ibu tuh bendahara keluarga kan. Betul. Itu yang dipakai ya. Pos ini buat ini ya, segini ya. Gitu. Betul, dan nggak akan pernah spending mengeluarkan uang yang kami nggak punya atau kami rasa itu akan menggoyahkan gitu organisasi itu, kami nggak akan melakukannya. Jadi ya mungkin kelihatannya kayak orang ih dasar ya ngirit gitu kan, pelit gitu. Tapi itu mungkin salah satunya yang membuat ya bertahan sampai saat ini, karena betul-betul frugal, betul-betul ngelihat nih, ini jangan sampai punya kantor keren di tengah kota Bandung tapi PHK massal, gitu kan. Jangan sampai punya mobil mewah gitu kan, tapi nggak tanggung jawab juga ke organisasi dan ke penerima manfaatnya juga gitu kan. Jadi ya kami sama-sama punya value itu gitu ya. Nilai-nilai itu tuh bener-bener dipegang teguh ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Yang ada baru pindah tuh ke kantor yang lebih besar sekarang gitu kan, hiring pelan-pelan, dan ketika hiring pun nggak yang jebret banyak gitu kan, nggak pernah, semua selalu dipikirkan ketika hiring bisa nggak kita bertanggung jawab ke mereka nih bertahun-tahun kemudian, itu dipikirkan. Kemudian program juga, karena ini program belajar gratis kan, ini gimana nih jangan sampai cuma ngasih sekali habis itu hilang. Harus sustain ya, harus berkelanjutan. Wah, motivasi aja lama banget ya ini. Maaf ya. Nggak apa-apa. Justru kan kita harus ngedengerin dulu dari akarnya apa, terus kemudian akhirnya kenapa si Solve Education ini tuh bisa terus hidup dan melahirkan ini. Jualan. Iklan. Nah, si Solve Education ini sendiri kan tadi memberikan edukasi untuk anak-anak usia berapa aja sebenarnya? Dimulai dari SD. Awalnya tuh kami nggak mau target SD ya, pengennya tuh anak muda, remaja gitu, yang usianya tuh menuju siap kerja lah, SMK apa segala macam. Karena kami pengen awalnya fokus ke pendidikan praktis, ya kan, literasi keuangan, bahasa Inggris gitu-gitu loh. Jadi nggak ngikutin kurikulum nasional plek-ketiplek gitu, karena tujuannya bukan lulus tes kalau kami. Ini ilmunya bermanfaat nggak gitu loh. Kami pengennya itu aja. Jadi kami melihat ada demand bahasa Inggris misalnya. Oh, anak-anak Indonesia butuh bahasa Inggris gitu kan, bisa kerja freelance, bisa kerja di perusahaan yang lebih baik dan lain sebagainya. Kami kasih. Kemudian ngatur duit gitu kan, literasi finansial misalnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang bahasa Inggris ini terutama ini demand-nya cukup besar di anak-anak yang usianya lebih muda juga, SD gitu. Contohnya di Semarang itu dinas pendidikan yang minta ke kami, boleh nggak programnya dipakai juga nih untuk SD, karena tidak ada guru bahasa Inggris. Oh, ada ya sekolah yang tidak ada guru bahasa Inggris. Ada yang seperti itu. Banyak lah sebenarnya ya. Tapi mungkin di segmen ini nggak usah menjabarkan terlalu panjang masalah pendidikan Indonesia. Karena kompleks banget. Akhirnya kami mengiyakan gitu. Baik Pak gitu. Tapi ini yang kami punya nih begini ya gitu programnya ya, mohon dibantu juga bagaimana kami bisa mengembangkannya lebih baik, karena ini pertama kali nih gitu kan, untuk membantu guru-guru dan anak-anak di SD misalnya. Ya nggak apa-apa, dan di roll out akhirnya dipakai di 500 lebih SD gitu kan, dan membantu guru yang bukan guru bahasa Inggris akhirnya bisa ngajar bahasa Inggris kan, karena hanya memfasilitasi. Dan caranya kan kalau kami bikin aplikasi kan, ada website, ada aplikasi, di mana guru tuh nanti bisa bawa aja aplikasi ini kan ke kelas, nanti bisa memfasilitasi proses belajarnya gitu kan. Jadi nggak perlu harus bisa matematika untuk ngajar gitulah intinya. Tentu saja kalau gurunya jago di mata pelajaran itu lebih bagus ya. Tapi kan kenyataannya nggak semua sekolah itu punya keistimewaan yang sama ya, punya guru-guru yang berkualitas, yang
sumber daya manusia dan juga fasilitas yang mumpuni gitu kan, nggak semua. Dan ini akhirnya dipakai juga untuk wilayah-wilayah lain gitu. Udah berapa wilayah sekarang di Indonesia yang? Wah, lumayan banyak sih. Kalau dengan pemerintah ada dengan Jawa Barat juga pernah gitu kan, dengan Jabar Digital Service. Itu kami ngasih program pendidikan bahasa Inggris gratis ke anak SMK di kabupaten di Jawa Barat. Dengan Provinsi Jawa Timur juga dulu pernah bikin program edukasi COVID-19 gitu. Jadi banyak sebetulnya wilayah yang kami jangkau dari barat ke timur ya, sampai Nusa Tenggara juga ada, Sulawesi juga kami punya program. Jadi karena sifatnya kan digital ya, online ya, jadi bisa dipakai di mana saja sesuai dengan kebutuhan gitu. Caranya sustain sampai 7 tahun itu apa yang kamu lakukan? Satu ngirit itu ya. Jadi kalau lihat ada uang nih, misalnya uang patungan gitu ya, uang sendiri, uang siapa aja untuk organisasi. Ini dilihat nih, ini mau diapakan uangnya gitu kan? Jangan sampai ngelihat uang langsung kalap. Ya. Langsung kalap terus langsung pengen keren-kerenan, enggak. Ini cukup buat berapa lama? Kalau istilah bisnis itu kan ada runway katanya. Ini uang misalnya Rp1.000 bisa tahan berapa lama gitu kan? Buat apa? Itu kan sebenarnya tergantung. Bisa juga terbakar dalam 1 hari kan, uang 1.000, atau sebetulnya bisa juga 1 tahun. Jadi tergantung kita mau memakai uang tersebut sebijak sana mungkin gitu kan. Dan itu prinsip yang aku terutama ya pegang teguh. Jangan sampai kita tuh kalap kalau ngelihat uang gitu. Jadi sekecil apapun income yang kami terima gitu ya untuk program dan lain sebagainya, ya harus dihitung dengan baik untuk keberlangsungan apa yang kita mau jalankan. Apapun itu, mau dari sisi bisnisnya, mau dari sisi program sosialnya gitu ya. Ini harus make sense gitu loh, harus logis, jangan emosional, karena uang itu sumber masalah. Betul sekali. Iya, jadi harus sebisa mungkin rasional mengelola uang, dan itu ketika dijalankan ya, prinsip itu ya itu bermanfaat ke banyak hal, termasuk ke keuangan pribadi juga kan, kitanya nggak kalap, nggak FOMO istilahnya ya. Pakai brand apa pengen beli juga gitu kan, pakai make up apa beli juga make up itu ya, padahal sama-sama aja gitu, made in China. Ya enggak, brandnya aja beda gitu kan. Jadi kalau istilah kerennya harus jadi informed consumer, ya sama di entrepreneurship juga harus jadi informed, kalau aku ya informed leader juga lah. Gitu. Terus ini adalah satu upaya juga sustainability. Iya kan, kalau kebanyakan program sosial itu sangat bergantung pada donasi gitu ya. Kalau kami tidak mau bergantung dengan donasi. Sebisa mungkin kami tuh punya unit-unit usaha juga gitu loh. Salah satu unit usahanya ya ini karya anak-anak. Jadi siswa-siswa kami yang belajar gratis di kami ini menyumbangkan gambarnya untuk kami jadikan seni gitu ya di tumbler ini. Dan bagus loh ini. Iya, dan produk ini nanti penghasilannya ya akan balik nanti kembali ke program lagi, ya? Gitu, supaya programnya terus-menerus gratis. Jadi dari mana uangnya gitu kan? Pertanyaannya gitu kan? Gimana sih caranya gratis? Apakah pesugihan kah atau enggak lah ya? Bukan, tapi berbisnis yang baik. Kan bisnis juga nggak perlu harus selalu tentang memperkaya diri gitu kan. Kalau kita bisa memperkaya itu kan bukan cuma moneter aja ya. Kalau kita bisa memperkaya bukan hanya diri kita tapi juga sekitar kita, kenapa enggak gitu. Jadi prinsipnya adalah bisnis yang baik, dan ini adalah upaya supaya kami bisa terus-menerus memberikan program belajar gratis, karena gratis itu tetap harus dibiayai. Iya, betul.
ya kan? Biaya SDM-nya, gitu, teknologinya, servernya, segala macam kan. Terus dibiayai dan itu bisa memakai cara-cara kreatif, bukan hanya dari donasi gitu kan. Itu salah satu upayanya. Tal, sebagai seorang ibu ya, terus juga perempuan, sebenarnya mimpi besar kamu apa sih? Mimpi besar ya? Aduh, jadi malu ceritanya. Aduh, mimpi besarnya. Kalau aku tuh punya satu ambisi, karena mungkin aku lumayan istilah kerennya privilege lah ya, punya keistimewaan pernah tinggal di luar negeri kan, dan sekarang pun bekerja dengan orang-orang asing gitu ya. Aku tuh pengen pengen melihat sebelum aku meninggal itu Indonesia, sumber daya manusianya, anak-anak mudanya, kita ini ya bisa setara atau bahkan lebih baik gitu ya dari negara-negara di sekeliling kita gitu kan, karena kita mampu kok gitu dengan sumber daya alam yang sangat kaya ini banget gitu kan. Tinggal ningkatin sumber daya manusianya kan. Ada impian Indonesia emas gitu kan, tahun 2045. Nah itu gimana caranya kalau kitanya nggak ngapa-ngapain ya nggak akan bisa nyampe sana kan. Jadi aku pengen melihat banyak banget orang Indonesia tuh go global lah gitu, ya kan. Go global itu bukan harus keluar negeri semua gitu kan. Tapi jangan sampai apa yang terjadi sekarang gitu. Misalnya ada startup besar di Jakarta, kemudian high level people-nya orang-orang asing, gitu tetap ya. aja ya. Orang asing, atau bahkan misalnya engineers-nya, software engineers-nya juga orang asing gitu ya. Nggak ada yang salah dari itu, tapi kalau kita bisa mempekerjakan teman-teman Indonesia sendiri, kenapa enggak gitu kan? Ini kan karena aku yakin banget kita nih dari sisi kemampuan, pengetahuan tuh nggak kalah, tapi kadang-kadang bahasa Inggris misalnya mungkin jadi hambatan gitu, atau di kasus lain ya memang pengetahuan dan keterampilannya yang harus ditingkatkan, tapi itu bisa diubah gitu kan, asal ya kitanya mau bergotong royong, jangan sendiri-sendiri. Dan itu juga yang aku lakukan di pekerjaanku sekarang. Ketika bekerja itu selalu berkolaborasi dengan orang lain, dengan bukan cuma pemerintah ya, tapi organisasi lokal, komunitas anak muda dan lain sebagainya. Nggak bisa sendirian. Kalau mau sistem change istilahnya ya, mengubah sistem ya harus barengan gitu loh, kolaborasi. Dan kolaborasinya dengan asas ingin mengubah realitas yang ada menjadi realitas yang lebih baik untuk semua, bukan kolaborasi dengan asas kompetisi gitu. Kan kadang-kadang bilangnya kolaborasi, tapi sikut-sikutan, ya kan? Pengen kelihatan lebih yang mana yang pengen menonjol gitu. Iya, menurutku itu yang ada malah ya jadinya kita saling menjatuhkan, impian besarnya nggak tercapai. Padahal dengan kolaborasi misalnya aku sendiri aku bisa bikin ini gitu kan, satu. Kalau collab dengan Bu Afi kan bisa jadi dua, jadi lebih gede, lebih bagus, ya kan? Dan biasa kadang-kadang malah bukan cuman jadi dua, tapi bisa sekaligus jadi 4 kalau berdua gitu. Maksudnya bisa lebih banyak ya. Betul sekali. Berjaringnya lebih besar gitu. Impactnya akan dampaknya akan bisa jauh lebih luas dan lebih besar gitu ya, bisa exponential growth-nya gitu kan kalau collab ya. Jadi diturunkan egonya gitu kan untuk kolaborasi, tapi aku pengen banget ngelihat kita tuh setara gitu kan, atau lebih baik dengan ya negara-negara di sekitar kita nih, lebih banyak lagi anak-anak muda yang go global gitu, karena kita mampu. Itu terbukti dengan cerita kamu dari zaman dulu sampai sekarang ini bisa ya, itu bukan cerita yang dikarangan tapi the real yang dialami oleh Talita sendiri loh teman baik. Karena aku berpikir kuncinya tuh bukan kemampuan kognitif aja sih. Itu pasti ya ada elemen itu, ada genetik ya, pasti ada.
Tapi kegigihan tuh dan disiplin, menyerah, kegigihan dan disiplin buatku tuh kunci. Bukan hanya dari sananya udah pinter gitu. Ya banyak juga yang dari sananya udah pinter akhirnya terjerumus ke jurang karena sudah enjoy merasa kepintarannya. Ya, atau mungkin tidak punya kekuatan mental gitu kan, bisa jadi terjerumus ke pergaulan yang salah misalnya gitu kan, ada juga banyak kan. Jadi tetap kombinasi itu yang paling baik gitu ya. Oke, genetik gitu kan. Harus ada kesempatannya. Nah, ini kita nih yang udah privilege ngasih kesempatannya kan. Yang selanjutnya adalah dari merekanya sendiri, kegigihan dan disiplinnya. Ya kan, motivasi kan gitu ya. Saya pengen maju, besok enggak. Ya kan, bener nggak? Bener. Tapi kalau disiplin itu kan, apa yang bisa saya lakukan setiap jam 7 pagi, itu besok saya akan lakukan lagi setiap jam 7, gitu terus sampai akhirnya mencapai tujuannya kan. Mau kitanya lagi mood ngelakuin itu atau enggak, kita akan ngelakuinnya, itu disiplin kan. Dan itu yang dibutuhin. Dan aku yakin anak-anak muda kita bisa kalau disiplin dan gigih, aku yakin. Oke. Talita boleh kasih tahu teman baik nggak gimana caranya mengakses pendidikan gratis yang tadi kamu udah siapin? Bisa ngobrol aja mungkin nanti ya sama mimin-miminku tercinta di websitenya solveeducation.com. Ini aja Instagram kali ya, @solveeducation. Nanti mungkin bisa di sini, nggak tahu di sini boleh gitu ya. Di @solveeducation, bisa cerita juga pengen belajar apa, mungkin kami bisa buat program baru kan, who knows. Tapi flagship program kami adalah bahasa Inggris, kemudian matematika, ada literasi keuangan juga. Bisa tanya-tanya ya nanti caranya gimana ke Mimin ya. Mimin. Oke. Teman baik, terima kasih sudah menyimak obrolan aku dan Talita. Talita, terima kasih sudah ngobrol banyak, sangat menginspirasi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman baik. Dadah.